Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Universitas Pancabakti Pontianak dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya berdasarkan mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SIMM. Presentasi kali ini berjudul Just in Time. Pembahasan pertama yaitu pengertian Just in Time. Pengertian Just in Time atau definisi dan konsep Just in Time adalah suatu sistem memuaskan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Pembahasan kedua yaitu tujuan strategis Just in Time adalah yang pertama, meningkatkan laba, memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara mengeliminasi atau mengurangi persediaan, meningkatkan mutu, mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah atau sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat, memperbaiki kinerja kerja. Selanjutnya, Just in Time pemanufakturan didasarkan pada konsep yang pertama, hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen atau tetap kuantitas. Yang kedua, memproduksi produk bermutu tinggi. Yang ketiga, memproduksi produk berbiaya rendah. Yang keempat, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat. Yang kelima, mengirimkan produk pada konsumen tepat waktu. Just in Time mempunyai 4 aspek pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambahan terhadap produk atau kepuasan konsumen harus dieliminasi. Yang kedua, adanya komite untuk selalu meningkatkan mutu menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan kesinambungan. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas. Keuntungan dan kelemahan sistem Just in Time. Keuntungan Just in Time yang pertama, seluruh sistem yang ada di dalamnya perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik pengeluaran biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghemat yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Kelemahan Just in Time. Satu kelemahan sistem Just in Time adalah tingkat orderan ditentukan oleh permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan dan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Just in Time pembelian. Pembelian Just in Time adalah sistem pembelian pembelian barang berdasarkan terikat permintaan sehingga barang yang dibeli dapat diterima tepat waktu, tepat jumlah, bermutu tinggi, dan berharga murah. Berdasarkan sistem tarikan, barang diterima dari pembeli sehingga digunakan untuk memenuhi permintaan pembeli pada perusahaan dagangan atau segera digunakan untuk memenuhi permintaan produksi pada perusahaan manufaktur. Sedemikian, barang tersebut tidak perlu disimpan di gudang sehingga tercapai persediaan nol. Just in Time produksi. Just in Time produksi adalah tarikan permintaan sehingga produk dapat diproduksi tepat waktu, jumlah dan bermutu tinggi dengan biaya rendah. Produksi Just in Time dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara mengurangi atau meniadakan barang dalam proses, mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu menunggu, mengurangi atau meniadakan stok, menyederhanakan pengolahan produk. Terima kasih dan sekian dari video saya, semoga bermanfaat.